Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di kelas aplikasi komputer. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas fungsi finansial yang dikerjakan di dalam Microsoft Excel. Fungsi finansial yang kita bahas yaitu PV dan juga FV. Langsung saja untuk yang pertama, yaitu PV atau present value, merupakan nilai saat ini. Fungsi PV digunakan untuk mencari nilai saat ini atau nilai sekarang dari suatu pembayaran berdasarkan rangkaian pembayaran di masa depan. Untuk penulisan fungsi PV yaitu sama dengan PV rate atau bunganya, lalu N per berapa kali angsuran, lalu PMT berapa sekali angsurannya, lalu FV nilai masa depan dan juga tipe. Untuk contoh di sini ada dua pertimbangan, yaitu yang pertama, sebuah perusahaan sedang menilai proposal sebuah proyek dengan nilai investasi 40 juta rupiah. Jadi perusahaan ini ingin menilai sebuah proyek yang memiliki investasi 40 juta rupiah yang akan menghasilkan aliran kas masuk secara konstan atau tetap sebesar 10 juta selama 8 tahun. Analisis kekayaan investasi dicoba dengan dua pertimbangan. Jadi ada dua pertimbangan. Yang pertama dengan suku bunga 15% per tahun. Kedua, perusahaan akan menerima 80 juta rupiah pada akhir tahun ke-8. Jadi ini ada dua pertimbangan dan kita diminta untuk menganalisis mana proposal yang layak atau yang lebih baik dipilih. Nah, untuk menganalisis kelayakan proyek kita bagi menjadi pertimbangan 1 dan pertimbangan 2 dengan menganalisis yang diketahui terlebih dahulu. Untuk pertimbangan pertama yang diketahui yaitu pertama tingkat bunganya yaitu 15% per tahun. Nah, lalu jumlah penerimaannya yaitu 8 kali karena selama 8 tahun dan dilakukan setiap tahunnya. Lalu nilai tiap kali pertemuan yaitu 10 juta. Nah, yang diketahui adalah tiga ini. Pertama persenannya, rate, lalu jumlah penerimaan atau N per-nya berapa kali angsurannya, dan juga PMT-nya ya, berapa kali angsurannya atau berapa kali nilai setiap pertemuannya. Jadi yang diketahui ada 3 dari rumus ini. Maka kita masukkan saja PV kurung buka yang pertama rate-nya, lalu N per-nya yaitu 8 kali dan juga PMT-nya 10 juta rupiah. Enter, maka akan menghasilkan nilai 44.873.000 rupiah. Nah, ini untuk nilai PV pada pertimbangan pertama. Untuk pertimbangan kedua kita analisis lagi apa saja yang diketahui. Nah, yang diketahui sama ya, tingkat suku bunganya yaitu 15% dengan jangka waktu investasi 8 tahun. Tapi di pertimbangan kedua itu diketahui bahwa perusahaan akan menerima 80 juta pada akhir tahun ke-8 atau di masa depan itu menerima 80 juta rupiah. Maka ini masuk ke nilai FV, sehingga yang diketahui yaitu PV kurung buka rate-nya 15%, N per-nya 8. Nah, PMT-nya tidak diketahui, jadi 0. Nah, yang diketahui yaitu FV-nya 80 juta rupiah, lalu 0. Nah, jadi bisa dilihat bahwa lebih tinggi atau dari nilai investasi 40 juta, pertimbangan pertama itu lebih layak karena present value-nya lebih tinggi, yaitu 44 juta lebih tinggi dari 40 juta. Sedangkan untuk pertimbangan kedua nilai PV-nya lebih rendah dari 40 juta, maka investasi lebih baik menerima atau memilih untuk pertimbangan pertama. Itu untuk salah satu contoh penggunaan fungsi PV. Untuk selanjutnya kita akan membahas tentang fungsi FV atau future value, merupakan fungsi yang digunakan untuk menghitung nilai investasi yang akan datang ya, future akan datang berdasarkan tingkat bunga atau suku bunga dengan angsuran yang tetap. Jadi untuk fungsi future value syaratnya bunganya harus tetap, begitu juga angsurannya selama periode tertentu.
Nah, untuk fungsi future value ini penulisannya yaitu FV, rate, and per, bunga, terus berapa kali angsurannya, kalau PMT dan juga PV dan tipe. Untuk PMT atau PV itu opsional, yang ada itu apa. Nah, untuk latihannya di sini Budi menabung di bank dengan setoran per bulan sebesar 250.000. Jadi diketahui PMT ya, yang diketahui PMT 250.000. Ia merencanakan menabung selama 3 tahun dengan bunga yang telah ditentukan oleh bank sebesar 5% per tahun ya. Ini kalau tidak ada pasti per tahun. Berapakah jumlah tabungan Budi selama 3 tahun kemudian? Nah, di sini diketahui bahwa angsurannya per bulan. Nah, terus waktunya itu tahun dan bunganya itu juga tahun. Oleh karena itu, seperti fungsi yang kemarin rate dan juga PMT, kita harus mencari per bulannya terlebih dahulu ya. Untuk ini 3 tahun ya, kalau per bulannya maka ini tetap 250.000, sedangkan persenannya 5% dibagi 12. Nah, terus untuk jangka waktunya 3 tahun, berarti sama dengan 3 kali 12 bulan atau 36 bulan. Nah, kalau sudah tinggal dimasukkan rumusnya, yaitu sama dengan RV kurung buka rate-nya yaitu suku bunga per bulan ya, karena angsurannya per bulan maka rate-nya harus per bulan. NPR-nya juga per bulan selama 36 bulan, lalu PMT-nya atau angsurannya 250. Jika ada nilai saat ini maka PV-nya bisa dimasukkan, tapi jika tidak ada, 0, tidak apa-apa. Jadi untuk future value itu 3 bagian yang harus atau wajib, yaitu rate, NPR, dan juga PMT. Dengan PV itu opsional, tinggal kita kurung tutup. Nah, maka tabungan di masa akan datang yaitu 9.688.000. Namun jika tidak ada bunganya, maka 250 dikali 36 bulan yaitu 9 juta rupiah. Jadi terdapat penambahan bunga sebesar 688.000 jika bunga per bulannya atau per tahunnya 5%. Nah, itu untuk penggunaan fungsi future value di dalam Microsoft Excel. Sekian untuk pertemuan kali ini, sampai bertemu pada pertemuan berikutnya. Terima kasih.